Itu kita bahas terlebih dahulu aturan dari integral tak tentu atau antiderivatif. Aturan pertama adalah bahwa integral dari K kali X pangkat R ini terhadap variabel X itu sama dengan Kx pangkat R ditambah 1 per R ditambah 1 ditambah C, di mana C ini adalah sembarang konstanta. Dan tidak harus dinotasi dengan huruf C, boleh digunakan huruf yang lainnya. Intinya adalah di sini adalah sembarang konstanta. Yang namanya konstanta berarti dia tidak dikalikan ataupun tidak dibagi dengan suatu variabel. Nah, perhatikan aturan ini bahwa K ini tetap K, namun yang tadi variabel X-nya berpangkat R, maka pangkatnya sekarang ditambah 1. Kemudian ada penyebut di mana penyebutnya ini adalah sama persis dengan angka yang ada di pangkat. Nah, ingat lagi bahwa ini merupakan operasi kebalikan dari turunan. Karena kalau pada turunan, misalnya nih kita mau menemukan turunan dari fungsi K kali X pangkat R. Turunannya adalah K-nya tetap, X-nya yang tadinya berpangkat R menjadi berpangkat R kurang 1. Karena turunan itu kan pangkatnya dikurang 1. Kemudian dikali dengan R. Jadi yang pangkatnya ini dikalikan terhadap hasil turunannya ini. Jadi turunan dari Kx pangkat R adalah R kali K kali X pangkat R dikurang 1. Berkebalikan dengan ini, kalau pada integral dari Kx pangkat R adalah pangkatnya ditambah 1. Jadi lawan dari kurang 1 adalah tambah 1. Kemudian kalau tadi pada turunan pangkatnya itu dikalikan terhadap ini, tapi kalau pada integral pangkatnya itu membagi ini. Oke, jadi itulah kebalikan antara turunan dengan integral. Jadi untuk menyelesaikan integral dari ekspresi ini, hanya satu hal sebenarnya yang perlu dihitung, yaitu pangkat baru untuk variabelnya. Sedangkan penyebutnya ini ya ngikutin yang di pangkatnya saja. Nah, kita lihat contohnya, misal integral dari X pangkat R, integral dari X dx atau integral dari X terhadap variabel X. Nah, X saja artinya kan X pangkat 1. Maka antiderivatif dari X ini adalah X pangkat. Nah, yang tadinya pangkat 1 sekarang pangkatnya menjadi ditambahkan dengan 1. Kemudian penyebutnya ini ngikutin yang di pangkat. Kemudian ditambah dengan konstanta. Nah, berikutnya masalah penyederhanaan saja menjadi X pangkat 2 per 2, karena 1 tambah 1 kan 2 ya. Jadi X pangkat 2 per 2 ditambah C. Dengan demikian, antiderivatif dari X ini adalah X kuadrat per 2 ditambah C. Nah, bagaimana cara kita meyakinkan diri bahwa benar adanya ini adalah integral dari X ini? Caranya adalah temukanlah turunan dari X kuadrat per 2 ditambah C ini. Nah, kita temukan turunan dari ini ya. Dx dalam kurung X kuadrat per 2 ditambah C artinya adalah turunan dari X kuadrat per 2 ditambah C. Nah, turunan dari X kuadrat per 2 adalah di sini kan koefisiennya di pembilang adalah 1 ya. Jadi 1 per 2 dikali pangkatnya, yaitu dikali 2, dikali variabel X-nya tetap, tapi pangkatnya sekarang berkurang 1. Ini adalah turunan dari X kuadrat per 2. Kemudian turunan dari konstanta. Turunan dari konstanta adalah 0. Kemudian tambah 0 ini bisa kita abaikan saja. Kemudian ini kita sederhanakan, setengah kali 2 adalah 1. 1 kali X pangkat 1 itu sama dengan X. Nah, perhatikan bahwa turunan dari ini ternyata adalah X dan benar adanya sama dengan integrannya ini. Jadi, dengan demikian kita bisa percaya diri bahwa benar ini merupakan turunan antiderivatif atau integral dari X. Jadi, integral dari X terhadap variabel X adalah X kuadrat per 2 tambah C, dan turunan dari ini adalah X. Berikutnya, contoh yang lainnya adalah integral dari 4X pangkat 3 terhadap variabel X, sama dengan 4-nya tetap, variabel X-nya sekarang berpangkat 4 ya, karena yang pangkat 3 ini jadi ditambah 1 menjadi pangkat 4. Kemudian per ada penyebut, di mana penyebut ini sama persis dengan angka yang ada di pangkat ini. Jadi karena di pangkat X ini adalah 4, maka penyebutnya juga 4. Kemudian jangan lupa ditambah konstanta seandainya di sini belum ada diberikan batas bawah dan batas atas integral. Jadi integral dari 4X pangkat 3 adalah 4X pangkat 4 per 4 ditambah C. Nah, kebetulan sekali 4 per 4 bisa kita sederhanakan karena 4 bagi 4 adalah 1, sehingga tersisa X pangkat 4 ditambah C saja. Nah, ini dia.
Jadi, antiderivatif dari 4x pangkat 3 ini adalah x pangkat 4 ditambah c. Nah, bagaimana kita meyakinkan dirinya? Nah, diri kita untuk memastikan bahwa ini benar merupakan antiderivatifnya. Caranya adalah temukan turunan dari ini. Turunan dari x pangkat 4 adalah 4x pangkat 3, benar ya? Yaitu ini dia, 1 kali 4 adalah 4 kali x pangkat 3, ditambah turunan dari c atau turunan dari konstanta adalah 0. 4x pangkat 3 ditambah 0 adalah 4x pangkat 3. Jadi turunan dari x pangkat 4 ditambah c adalah 4x pangkat 3. Sehingga antiderivatif dari 4x pangkat 3 ini adalah x pangkat 4 ditambah c. Nah, untuk diingat bahwa aturan yang ini itu tidak berlaku jika R-nya bernilai negatif 1. Jadi, di sini dikatakan bahwa aturan ini berlaku hanya jika R-nya tidak boleh sama dengan negatif 1. Apa yang terjadi jika pangkat dari R ini bernilai negatif 1? Nah, kita lihat. Integral dari K kali X pangkat negatif 1 sama dengan, kalau kita terapkan aturan ini, berarti kan negatif 1 ini dipangkatkan ditambah dengan 1 ya. Negatif 1 tambah 1 adalah 0. Jadi antiderivatif ini adalah Kx pangkat 0 dibagi 0. Karena kan pangkatnya di sini 0 ya, ditambah sembarang konstanta. Nah, apapun objek di sini dibagi dengan 0, itu kan hasilnya tak terdefinisi. Jadi seolah-olah integral dari Kx pangkat negatif 1 terhadap variabel X itu adalah tak terdefinisi. Padahal bukan demikian yang benar. Oleh karena itu, maka aturan ini hanya berlaku khusus jika R-nya tidak sama dengan negatif 1. Nah, kita akan lihat aturan lainnya bagaimana seandainya R-nya bernilai negatif 1.